tanggapan Kak Agatha dan Hmm. pendapat Kak Agatha soal poligami di dalam Kristen. Ada yang mengatakan bahwa di Alkitab banyak sekali ayat mengenai poligami, bisa sekeranjang mengenai ayat poligami. Tetapi ada yang bilang eh, di Nggak ada, Alkitab nggak ada, ada nggak ada, membolehkan nggak ada, nggak poligami, ada, nggak ada, tapi nggak ada di tapi Alkitab. gini Di loh, Alkitab nggak ada poligami, Kak. Bapak Nggak ada. gereja yang melarang katanya. Oke, Gereja yang melarang. gini Sebenarnya di Pak. Alkitab boleh. Di Alkitab Gereja nggak yang ada melarang. poligami, nggak ada di Alkitab. Di Tunjukkan perjanjian lama pun. saya ada satu laki-laki langsung menikahi banyak perempuan. Karena poligami itu pernikahan banyak orang, pernikahan dengan banyak wanita. Apakah poligami diperbolehkan dalam kekristenan? Bagaimana pandangan Alkitab mengenai pernikahan? Simak penjelasan lengkap dari Agatha dalam video ini. Halo Nina, Herlina, Aprilita 19. Halo. Halo. Ya, boleh dibuka kameranya Kak Nina. Gelap. Oke, halo Kak Nina. Ada yang mau ditanya Kak Nina? Shalom, Kak Halo Kak. Agatha. Halo. Selamat malam di Palembang. Ini saya mau tanyakan, saya sangat penasaran sekali ini, ingin bertanya yang ini, yaitu kalau menurut Kak Agatha, saya ingin tahu eh, eh, apa namanya? Aku jadi bingung. Ini apa? Tanggapan Kak Agatha dan Hmm. pendapat Kak Agatha soal poligami di dalam Kristen. Oh, nggak ada. Poligami nggak ada di dalam Kristen. Nggak ada. Ya, memang. Nah, tapi ada yang mengatakan bahwa di Alkitab banyak sekali ayat mengenai poligami, bisa sekeranjang mengenai ayat poligami. Tetapi ada yang bilang eh, di Nggak ada. Alkitab ada Nggak ada. membolehkan Nggak ada. Nggak poligami, ada. Nggak ada. tapi Nggak ada di tapi Alkitab. gini Di loh, Alkitab nggak ada poligami, Kak. Bapak Nggak ada. gereja yang melarang katanya. Oke, Gereja yang melarang. gini Sebenarnya Pak. di Alkitab boleh. Di Alkitab nggak ada. Gereja Nggak yang ada. melarang. Poligami nggak ada di Alkitab. Di Tunjukkan perjanjian lama pun. saya ada satu laki-laki langsung menikahi banyak perempuan. Karena poligami itu pernikahan banyak orang, pernikahan dengan banyak wanita. Nah, tidak Iya. ada, Pak. Nah, Kak, saya nggak ada nah ya, poligami. saya begini Kak, saya ada ceritanya sedikit. Ada apa namanya si Abraham, Gideon, Daud, Salomo itu kan poligami ya. Oke. Nah, jadi Saya kasih tahu ya, saya Kak. Sebentar, Kak, sebentar. Kamu tahu nggak arti poligami? satu suami banyak istri. Kalau Oke. eh, Poligami itu poliandri satu adalah istri banyak suami. perkawinan satu laki-laki dengan banyak wanita. Iya, banyak wanita. Berarti itu dilakukan satu waktu bersamaan. Itu poligami. Kalau yang Itu Islam itu poligami, kan bisa. Kakak. Kalau sebentar. Ini makanya Kalau yang banyak Islam orang yang banyak salah. istri yang empat itu bukan poligami, Oke. berarti kan nggak bersamaan waktunya. Oh, enggak. Kalau di iman sebelah Menikahnya. itu satu kali kawin itu langsung empat boleh, kakak adik dikawinin boleh. Itu ada. Tapi di Alkitab saya belum pernah nemu. Tapi kan Ya, satu-satu Kak, Abraham. kalau di Islam satu, nanti 4 tahun lagi nikah lagi satu, nanti 1 tahun lagi nikah lagi satu, jadi empat. Makanya saya bilang, Di kalau Islam kamu itu. mengatakan di Alkitab, kan kalau di kitab mereka kan nikahilah Poligami 2, ada. 3, 4. Menikahnya kan nikahilah 2, 3, 4. Jadi dalam satu kali menikah itu boleh langsung 2, boleh langsung 3, boleh langsung 4. Di Alkitab itu nggak ada. Tidak ada demikian. Nggak ada diperintahkan Tuhan. Itu dosa, Kakak. Dosa, Iya. Terus perjinahan. Saya kasih tahu, sebentar. Saya kasih tahu. Abraham itu tidak pernah poligami. Abraham tidak pernah poligami. Tetapi Sarahlah yang memberikan budaknya menjadi istrinya. Adakah Abraham melakukan poligami? Tidak, karena kemauan istrinya untuk memperoleh keturunan. Nah, setelah mati Sarah, dia nikah dengan siapa? Ketura. Jadi minta yang
Jadi Abraham itu tidak pernah melakukan itu. Demikian juga siapa? Salomo atau Daud. Gideon, Dia tidak Daud, ada Salomo. langsung cerot gitu. Langsung 4, 3, 6, 7, 10, 100, 1000. Tidak dilakukan seperti itu. Makanya kalian baca Alkitab, tetapi kalian ini Begini, mengeksegese gitu. aku bukan yang pendapat aku nih Kak. Aku paham, Kakak. mengklirkan Maksud pendapat aku, seseorang. siap. Aku bilang kalian itu menurut Bukan banyak pendapat saya. orang, bukan kakak. Memang bukan kakak, tapi yang di bawah ini maksud saya. Gitu. Jadi tentang poligami di Alkitab itu tidak ada, dan tidak ada ajaran Yahudi maupun ajaran Kristen yang mengizinkan poligami. Tetapi manusia kan jatuh ke dalam dosa. Iya. Contohnya ya, Daud mengambil istrinya Uria, itu dia berzina. Kan udah dikatakan di dalam Alkitab apa? Jangan berzina. Dan mereka semua itu berzina. Tidak ada poligami. Itu namanya bukan poligami, berzina. Begini Kak, Baca jangan diturunin Alkitab dulu tuh Kak. gitu. Gini Kak, poligami kan saya terangkan sama orang itu, poligami menimbulkan banyak dosa dan masalah. Dapat kita lihat dengan keadaan Abraham, Gideon, Daud, Salomo Saya kan. tanya Hagar kakak, kan, saya tanya Sarah kakak. terpaksa mengusir Hagar kan. Sebentar, itu nggak usah, nggak penting. Saya tanya kakak, berzina dengan poligami sama tidak? Itu dilegalkan saja sebenarnya berzina. Bukan, saya tanya, berzina dengan poligami sama tidak? Aku kasih rinciannya dulu ya. Kalau berzina dia tanpa menikah. Kalau poligami dia menikah siri gitu, menikah gitu. Salah. Orang yang sudah punya istri, terus dia menginginkan yang lain, itu sudah berzina. Jadi poligami dengan berzina, itu dua hal yang berbeda. Daud poligami atau berzina? Berzina. Berzina. Salomo poligami atau berzina? Berzina. Jadi jangan pernah ada mengatakan di Alkitab banyak poligami. Tidak ada. Itu zina, itu dosa. Sudah? Nah, sampai situ harus paham. Nah, banyak orang baca Alkitab nggak paham. Enggak, aku tuh menjawab kekhawatiran kepada seorang kalau kakak melihat ini aku ya. Aku juga mengulas tentang itu di TikTok saya. Kak Nina, saya ini mengedukasi bukan hanya kakak, tetapi semua orang di sini, tapi melalui kakak. Tetapi seolah-olah saya itu kayaknya mau mendebat kakak, bukan. Tapi saya mau memberitahu kepada yang lain. Itu maksud saya itu. Saya paham sekali Kak. Melalui kakak saya bisa memberikan jawaban. Mungkin ini nanti akan di-share ke tempat lain. Jadi kalian harus tahu ya, di Alkitab ada tidak poligami? Tidak ada. Adanya zina. Nah, Iya. itu adalah dosa. Nanti Kalau kakak nanti keterangan bisa saya begini Kak, kalau keterangan saya benar nggak Kak, keterangan saya untuk menjelaskan kepada mereka? Saya bilang begini, kalau di perjanjian lama itu hanya bercerita mengenai manusia yang jatuh ke dalam dosa melalui Abraham, Gideon, Salomo, Daud, itu mereka itu ketika jatuh ke dalam dosa, Bapa Elohim mendiamkan, tapi bukan menglegalkan, bukan membolehkan poligami. Tetapi ketika itu zaman perjanjian lama. No. Allah itu tidak mendiamkan Kak. Allah itu bertindak. Daud ditegur sama Tuhan. Dia ngaku dosa sama Salomo. Ketika dia melakukan perzinahan, ngambil Bathsheba jadi istrinya. Tahu nggak? Tuhan itu mengancam. Jadi Tuhan itu nggak diam Kak. Nggak diam. Iya. Sama sekali tidak diam. Nah, apalagi di perjanjian baru saya bilang,
kalau perjanjian baru Tuhan Bapa Elohim membenahi, memperbaiki keadaan manusia melalui pernikahan manusia Kristen yang rusak, yang manusia yang di dunia ini yang rusak melalui kehadiran Tuhan Yesus di perjanjian baru. Kan perjanjian lama itu semua kan belum datang Tuhan Yesus ke bumi. Nah, pada perjanjian baru lah Tuhan Yesus datang ke bumi memperbaiki Tuhan Yesus itu udah di pernikahan. bumi, Kakak. Ya, memang. Maksudnya itu yang waktu jadi manusia, reinkarnasi menjadi manusia apa? Iya, Menjadi ketemu manusia Abraham firman, juga, dia menjadi udah ke bumi, manusia. Kak. Iya, Kak. memang. Tapi Iya. maksudnya lahir di hari perut Maria ketika perjanjian baru kan? Mungkin jawabannya ketika prainkarnasi. Nah, inkarnasi kan? Ya. Nah, jadi ketika dia menjadi inkarnasi menjadi manusia, menjadi Tuhan Yesus Kristus. Nah, Hah? itu Bukan menjadi Tuhan Yesus, Kakak. Maksudnya itu menjadi Yesus Immanuel, Allah berserta manusia di bumi, Yesus. Nah, Tuhan Yesus Tuhan Yesus memperbaiki pernikahan. No. Tuhan Yesus tidak pernah manusia. memperbaiki pernikahan. Sistem pernikahan manusia yang kacau balau di zaman perjanjian tidak lama. juga. Yang Tidak. yang banyak istri kan di zaman Yahudi. Sama sekali tidak, Kakak. Bukan seperti itu. Jadi Tuhan Yesus itu tidak memperbaiki sistem pernikahan, tetapi pernikahan itu sejak semula memang seperti itu. Karena melenceng lah, makanya dia mau. Ya, jadi bukan memperbaiki, menegaskan. Kamu harus kembali lagi ke ajaran yang semula Kemonogami, bahwa nah, itu jadi bukan Tuhan memperbaiki sistemnya. Sistemnya dari dulu tetap satu. Iya. Nah, di perjanjian baru tidak ada cerita mengenai membolehkan melegalkan didiamkan oleh Tuhan Yesus oleh poligami. Tetapi hanya di perjanjian lama yang ada seperti itu. Enggak ada juga. Enggak. Maksudnya cerita-cerita raja-raja itu. Iya, memang nggak boleh. Maksudnya itu ceritanya, riwayatnya, kisahnya. Ceritanya itu ada bukan di poligami, perjanjian lama. Kakak. Daud itu berzina. Abraham. Poligami nggak berzina, Kak. Kalau poligami itu bukan berzina. Poligami itu adalah pernikahan dengan banyak pasangan wanita. Itu berzina nggak? Enggak. Satu orang Poligami pria itu dengan banyak perkawinan. wanita, kan? Oke, poligami perkawinan. Ya, poligami itu perkawinan, Kakak, bukan perzinahan. Jadi di dalam Alkitab itu bukan poligami, itu perzinahan. Beda. Kalau poligami kan bukannya berhubungan itu ya, dewasa itu dengan banyak wanita, satu laki-laki, Kak. Gitu kan? Poligami itu berhubungan juga, kan? perkawinan, Kakak. Ya, perkawinannya melakukan itu nggak, Kak, setelahnya? Iya. Berkawin doang. Nah, kan Ya itu kan ampun, artinya selingkuh, Kakak. Kak. Poligami itu perkawinan, bukan perzinahan. Ada tidak poligami di dalam Alkitab? Tidak ada, yang ada perzinahan. Iya, perzinahan di dalam Alkitab. Jadi kalau di poligami itu apakah Poligami tidak itu berzina? perkawinan. Menurut Kristen ya, kalau menurut Islam nggak berzina poligami. Kalau menurut Kristen berzina itu karena Tuhan Yesus Ya mengatakan satu makanya suami di dan dalam satu istri. Alkitab itu perzinahan namanya, bukan poligami. Poligami itu ada di agama sebelah. Nah, Bukan ada itu. Nabi. Oh. Iya. Ya itu berarti perzinahan kan? Kalau di Kristen poligami itu kan maksudnya. Iya, itu tidak ada itulah, itu. karena Benar. peraturan Tuhan Yesus mengatakan satu suami untuk satu istri, dan apalagi kalau menikah dengan imam kan, imam besar itu kan syarat menikah dengan imam besar itu kan harus Imam Bukhari. banyak imam besar pengajar firman. Imam Tauhid saja. Firman, maksudnya pengajar firman, Kak. Syarat untuk seorang imam besar pengajar firman yang Imamat 21 ayat 13 sampai 15 itu, Kak. Seorang imam besar harus menikah dengan seorang perempuan yang masih perawan. Dia tidak boleh menikah dengan janda atau pelacur ataupun perempuan yang sudah bercerai dari suaminya. Nah, itu syarat
syarat menjadi istri seorang imam besar atau pengajar firman. Nah, itu kan Terus? Tuhan Yesus kan sudah membuktikan itu bahwa Tuhan Yesus di dalam Bapa Elohim Tuhan Yesus Kristus tuh menginginkan pernikahan yang satu suami untuk satu istri. Dilihat dari imamat ini kan. Ada juga yang di dalam perjanjian baru juga ada untuk pernikahan satu istri satu suami itu, Oke, kakak mau bertanya apa, Kak? ya kan? Nah, berarti Kristen tidak membolehkan berselingkuh atau poligami tak apalah namanya ya. Di Kristen nggak boleh kan, di Alkitab nggak boleh kan? Iya. Itu inti poinnya, Kak. Iya, tidak Iya, boleh kan? berzina. Iya. Nah, tidak boleh. Kalau bahasa Iya. sebelah kita pinjam tidak boleh poligami ya. Poligami dengan berzina beda, Kakak. Ya, itu kan poligami kan dari bahasa Islam. Kalau kita pakai pinjam bahasa Islam kan, Enggak. kita pinjam Kita tidak bahasa ada Islam. narasi poligami, Kakak. Iya, kita pakai bahasa Adanya Islamnya poligami. berzina. Nggak boleh kan poligami untuk orang Kristen, gitu kan? Iya, iya. Maksudnya kan? Nah, jadi itulah melayani. Jadi ada kan yang disuruh. Artikulasinya tolong yang jelas, Kak. Artikulasi. Maksudnya? Ada kakak, jadi ada jokes ya kan, ada suatu kuis, dia benar karena artikulasinya nggak jelas, jurinya bilang -5, itu nggak, aku ini cuman apa sih, ngejok saja kak, begitu. Siap, ada lagi kak, Kanina yang mau ditanyakan? Iya. Nah, ada juga kan yang apa namanya tuh kita dibilang apa namanya, Apa tuh? kalau gimana ya? Apa tuh? Apa ya tadi? Pokoknya inti poinnya begitu ya. Iya, Kita nggak ini kan, nggak dibolehkan untuk itu. Ada 1 Korintus 7 ayat 1 sampai 2. Betul. Rasul Paulus Dilarang berzina. Nah, itu dia. berzina karena poligami itu berzina Iya. kepada mutus Allah sebagai laki menyayangi istrinya sendiri kan. Betul. Di situ di 1 Korintus 7 ayat 1 harus mempunyai istrinya sendiri. Iya, Makanya di dalam istrinya sendiri ya, jangan istri orang ya. iya istrinya sendiri dan mempunyai istri Jangan mempunyai istri suaminya sendiri. mantu dijadikan Iya. istrinya gitu. Ya, Nah, itu nggak jangan. boleh. Iya, betul. Bodan. Betul Kak, Ada nggak yang- boleh. Kalau udah istri orang kan dia dalam Alkitab dikatakan ya 10 perintah Tuhan ya, jangan mengingini istri orang lain. sesamamu, suami Jadi sesamamu, boleh ya. hanya boleh mengingini istri sendiri. Pinter kan? Ini suami istri sendiri gitu kan. Nah, itu artinya di Iya. situ ditegaskan sendiri itu artinya tunggal adalah Iya, harus Tuhan satu, Yesus betul. menyuruh 1 istri 1 suami gitu kan, berarti nggak boleh poligami, nggak boleh selingkuh gitu kan. Betul, Diingatkan agar Raja Israel tidak mempunyai banyak istri di Ulangan 17 ayat 17 kan. Mm-mm. Nah, itu Mm-mm. agar Raja Israel mempunyai tidak boleh banyak istri, berarti harus 1 istri. Nah, begitu. Oke. Siap. Jadi saya dapat pengertian lah dari Kak Agatha, dapat masukan ya dari Kak Agatha ya mengenai poligami di dalam Kristen gitu. Iya. Ternyata selingkuh ya kalau di Alkitab ya. Iya, berzina. Nah, iya. Jadi tidak boleh untuk melakukan banyak pernikahan. Itu bukan pernikahan karena yang disahkan oleh Tuhan hanya 1 ya. Betul. Yang lain adalah selingkuh di dalam Alkitab. Yang lain adalah berzina. Iya, berzina. Yang lain ada berzina. Nah, ya. Di Alkitab. Oke Kak, terima kasih ya Kak. Ya, Selamat Tuhan malam berkati di Kak Indonesia. Nina. Kakak di mana Kak? Di Jepang ya? Selamat pagi Aku apa di- siang sore? Aku di Di Arab. situ. TKW Kakak, jangan Kak. Iya. Banyak yang bisa aku, Kakak lakukan aku tukang selain sapu TKW. Kak. Di Arab.
Siap. Oke, Kak, sampai jumpa lagi ya. Ya, Tuhan berkati Kak Ngobrol Nina. dengan Kakak. Sehat See you selalu. again. Oke, Ya. happy nice day. Gitu. Kakak mau jadi TKW nggak Kakak Arab? Dan kenapa kamu fokusnya hanya kepada berzina? Kamu itu menuhankan Tuhan lain itu udah berzina. Iya. Oh iya. Bangsa Israel dikatakan berzina nggak? Berzina. Apa yang dia lakukan? Nyembah Tuhan lain. Itu berzina. Jadi pada intinya kamu dilarang berzina karena hukum Taurat yang pertama itu adalah dilarang berzina. Ya kan? Oh, yang kedua, ya jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan sujud menyembahnya karena dengan kamu menghadirkan Allah lain kamu sudah berzina. Begitu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika firman Tuhan ini memberkati saudara, subscribe channel ini. Dan bagikan video ini kepada keluarga dan teman-teman, supaya semakin banyak orang mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.